astrophysics you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of... Really? Look at this. Assalamualaikum pemirsa dan pendengar dari Timur untuk Indonesia. Salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya, Facebook, melakukan rebranding untuk memberikan sinyal bagaimana teknologi masa depan dengan mengangkat istilah metaverse. Ternyata bukan hanya Facebook yang melakukan rebranding, tapi juga pemerintah Kota Makassar baru-baru ini melakukan transformasi teknologi informasi untuk sistem pemerintahannya dengan mengubah konsep Smart City menjadi konsep Makassar Metaverse. Seperti apa konsep yang akan dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar ini? Kita akan menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Mahyudin. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak kare Bapak, Pak. Alhamdulillah baji-baji. Baji-baji ya Pak. Baru-baru ini dalam rapat koordinasi khusus tahun 2022, tepatnya 15 Maret yang lalu, Wali Kota Makassar mengumumkan bahwa Makassar akan beralih menjadi Makassar Metaverse. Sebenarnya Makassar, konsep istilah Makassar Metaverse ini apa, Pak? Makassar menuju kota Metaverse yang kita kenal sekarang baru muncul yang namanya Makaverse. Merupakan salah satu konsep yang membawa pelayanan ke arah virtual. Kenapa? Karena pemerintah Kota Makassar melihat bahwa Metaverse ini merupakan salah satu konsep atau salah satu platform yang pasti akan berkembang seiring dengan berkembangnya era digitalisasi dan era internet. Maka dari itu pemerintah Kota Makassar melihat konsep ini dan harus segera mau tidak mau harus segera menyesuaikan untuk bagaimana bisa masuk di dalam konsep metaverse ini. Nah, konsep metaverse yang ingin dihadirkan dalam sistem pemerintahan saat ini tuh seperti apa, Pak? Apakah dalam pelayanan kepada masyarakat, dalam pekerjaan ASN atau seperti apa? Konsep metaverse yang akan dicanangkan atau dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar yang sudah dikeluarkan waktu Rakorsus kemarin itu adalah konsep bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa terbentuk atau bisa terjadi 24 jam dengan konsep virtual seperti ini. Seperti kita ketahui bahwa metaverse ini merupakan barang yang baru. Barang yang baru, baik itu di media sosial, ini merupakan yang baru, apalagi ingin ditransformasikan dalam kegiatan pemerintahan, terkhusus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebenarnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat, metaverse ini memberikan ruang atau kesempatan masyarakat untuk dilayani sebisa mungkin dan sebesar mungkin. Waktunya mungkin bisa 24 jam masyarakat tetap terlayani dengan konsep metaverse ini. Yang kedua juga dengan konsep metaverse ini masyarakat juga bisa mengetahui program pemerintah dan bisa merasakan secara virtual program pemerintah tersebut. Bisa mengetahui contohnya seperti promosi terhadap program-program pemerintah Kota Makassar atau promosi terhadap Kota Makassar itu sendiri. Sebelum orang datang ke Kota Makassar melalui metaverse, mungkin dia sudah bisa merasakan secara virtual. Jadi energi yang muncul untuk merasakan nyatanya itu lebih ada. Seperti itu. Karena metaverse ini sendiri kan sebenarnya ruang virtual yang dihadirkan mirip sekali dengan dunia nyata, gitu ya Pak. Jadi bayangan saya itu nantinya masyarakat misalnya mau mengurus sesuatu tidak perlu kehadiran fisik, begitu mungkin Pak? Atau ada konsep metaverse ke depan kan, meta itu melampaui first dunia. Kalau kita melihat konsep metaverse yang ada sekarang, orang bisa menonton konser
walaupun konsepnya itu jauh dari rumahnya atau di luar negeri sekalipun, dengan konsep metaverse ini dia bisa merasakan bahwa berada dalam aura konser tersebut. Nah, dengan pelayanan yang dengan sistem metaverse ini yang ditransformasikan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu melalui konsep metaverse ini, masyarakat bisa terlayani secara 24 jam dan bisa diakses oleh masyarakat secara 24 jam. Mempermudah akses. Pak, untuk melangkah ke konsep metaverse ini, menjadikan sistem pemerintahan pelayanan menjadi Makassar Metaverse, tentu tidak mudah ya Pak. Iya. Kan Pak Dhani juga menggambarkan bahwa masyarakat Makassar itu baru 8% yang memahami soal metaverse. Iya. Bagaimana strateginya Pak untuk menjalankan program ini nantinya? Ya, strateginya kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yang pertama tentu kami akan menyiapkan blueprint bagaimana metaverse ini bisa berkembang di pemerintah Kota Makassar. Ya, baik itu dari segi aturan, baik itu dari segi format, bagaimana metaverse itu bisa dijalankan, itu harus kami siapkan. Ya, dan kami juga menyiapkan platform yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga metaverse ini bisa berjalan. Ya, untuk sementara yang ada di Dinas Komunikasi Informatika, tentunya dalam hal metaverse ini kami harus dulu menyatukan semua aplikasi-aplikasi pelayanan kepada masyarakat itu dalam satu platform yang besar. Karena dengan penyatuan semua aplikasi ini, otomatis masyarakat untuk dilayani itu melalui konsep metaverse ini bisa langsung masuk dalam satu platform tersebut. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena di Kota Makassar ini, di pemerintah Kota Makassar kurang lebih ada hampir 100-an aplikasi. Ya, kalau kita pakai konsep metaverse untuk semua dari 100 aplikasi ini mungkin masyarakat agak rumit. Tapi kalau kami menyatukan konsep ini, ya, itu bisa. Ya, itu masyarakat bisa mudah. Ya, dan yang kedua juga dasar-dasar dari bagaimana metaverse ini bisa berjalan di Kota Makassar. Ya, sekarang kan tiap penduduk di Kota Makassar, tiap orang di Kota Makassar kan punya satu nomor induk, ya, namanya nomor induk kependudukan, yang melalui yang kalau orang lebih kenalnya single sign on ini, mulai single sign on ini orang bisa mengakses. Ya, mungkin single sign on ini nantinya single sign number on ini bisa menjadi virtual bagi masyarakat untuk dilayani. Nah, itu akan terbaca di metaverse. Berarti ini nanti pelayanannya akan berbasis aplikasi dan akan disatukan dalam satu platform supaya lebih mudah. Nah, tentu yang melayani harus paham terlebih dahulu sebelum yang dilayani. Ya. Bagaimana OPD-OPD di pemerintah, di jajaran pemerintah Kota Makassar? Apakah nanti semuanya bisa dijamin memahami metaverse ini, Pak? Ya, mau tidak mau, karena ini menjadi program dari pemerintah Kota Makassar, mereka harus paham. Mereka harus paham dari konsep metaverse ini, karena seperti kalau mereka tidak memahami konsep metaverse secara umum saja, pasti untuk menyampaikan program ini susah juga. Ya, jadi kami melalui Dinas Kominfo, ya, dengan penyiapan platform ini dan konsep blueprint dari perkembangan metaverse ke depan ini harus kami siapkan, ya, supaya mereka bisa paham, ya, konsep pelayanan kepada masyarakat itu bagaimana dalam hal metaverse. Berarti nanti ASN atau perangkat daerah dulu yang akan mungkin dilatih begitu ya Pak mengenai metaverse ini sebelum disosialisasikan ke masyarakat pelayanannya. Sekarang kan orang cuma berpikir metaverse itu ada bersifat virtual, ya, walaupun memang konsep itu ada virtual, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa metaverse ini seperti berada di dalam ruang tersendiri, ya, ruang nyata yang ada di ruang yang tidak nyata berada di ruang nyata. Nah itu, kenapa Facebook segera mengambil dari metaverse karena ini Facebook menganggap bahwa ini adalah sebuah keniscayaan yang harus segera, ya, sama dengan konsep internet dulu, yang mana kita kenal internet awalnya masuk
di Indonesia tahun 80-an, orang kan menganggap hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi itu bisa terjadi. Sekarang semua apa-apa pakai internet. Ya. Kita saja berkomunikasi secara video call tanpa bertemu, itu kan tidak pernah ada terbayang dalam diri kita. Dulu orang cuma berpikir yang bisa berinteraksi secara langsung itu mulai live. Ya, siaran langsung dari suatu tempat ke tempat lain itu melalui stasiun televisi. Tetapi sekarang tanpa stasiun televisi kita sudah bisa live ketemu Dengan handphone ya, dengan handphone masing-masing kita bisa bertemu. Nah, ini perkembangan ini yang harus segera kita lihat, harus segera kita ambil. Nah, kemarin kan pada saat Rakorsus juga untuk menjalankan konsep Makaverse ini, Makassar Metaverse, pemerintah Kota Makassar melakukan MOU dengan Weir Group yang nantinya akan mengembangkan aplikasi Metaverse ini ya Pak. Itu seperti apa nanti? Apakah pemerintah Kota Makassar hanya menyerahkan konsepnya kemudian nanti akan dijalankan oleh Weir Group atau seperti apa kerjasamanya? Kerjasama kami dengan Weir Group ya, sementara dalam hal konsep dulu kami saling bertukar konsep kira-kira untuk mengembangkan Metaverse ini, konsep yang akan dibuat Weir itu seperti apa ya terhadap pemerintah, karena kita melihat konsep Metaverse ini yang berkembang di dunia entertain ya, seperti di games, di media sosial yang lainnya. Untuk di bidang pemerintah itu belum. Jadi kami memberikan konsep terhadap pelayanan dulu kepada masyarakat. Yang ini harus dikembangkan oleh konsep dari Weir yang kami harus kembangkan. Nah itu kan kayak Weir Group itu dia perusahaan teknologi berbasis augmented reality ya Bang. Bayangan saya jangan-jangan nanti semuanya pakai kacamata virtual reality gitu, VR atau bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kacamata augmented reality secara VR itu kan kita menggunakan karena untuk membatasi penglihatan kita. Tetapi kalau secara metaverse itu kan kita untuk melihat dalam bentuk 3 dimensi secara keseluruhan, kita melihat harus menggunakan VR. Tetapi kalau dalam hal pelayanan melalui metaverse itu melalui handphone itu kita sudah bisa melihat sebenarnya ya. Contoh yang pernah diperlihatkan kepada kami bagaimana seseorang bisa berinteraksi dengan Presiden Jokowi tanpa harus bertemu dengan Jokowi. Dia sudah bisa seolah-olah Jokowi ada di depannya dengan cuma melihat dari handphone. Dia memperlihatkan handphone di sini yang tertampak di depan handphone itu, yang muncul di layar itu Pak Jokowi berdiri walaupun Pak Jokowi tidak ada di depan situ. Ya mungkin seperti itu. Itulah ya. Hanya kalau kita augmented reality dan virtual reality, pandangan kita aja yang dibatasi. Pandangan yang dibatasi. Sebenarnya nanti bisa dengan berbagai. Mungkin dengan platform layar yang lebih besar, ya, atau mungkin dengan handphone sendiri, ya mungkin bisa seperti itu. Nah Pak, untuk menjalankan konsep metaverse ini adalah teknologi informasi. Tentu ada variabel-variabel lain juga yang harus dipikirkan Pak, mengenai culture, budaya ya, kemudian adat, istiadat kita. Itu bagaimana mensinergikan Pak dengan konsep ini? Ya, dengan konsep ini ya pemerintah Kota Makassar kan sudah menerapkan Somber and Smart City. Istilahnya Somber itu adalah budaya lokal, humble dalam budaya lokal. Ya, konsep dalam penerapan metaverse ini tetap kita bagaimana budaya itu tetap ada walaupun kita mengikuti teknologi yang ada. Kita tidak bisa melupakan budaya ini. Nah, dengan adanya metaverse ini mungkin budaya itu bisa berkembang lebih baik. Ya, kenapa? Karena hal-hal yang tercipta budaya itu bisa kita munculkan dalam bentuk virtual. Nah, dan ini kan pasti berkembang dan akan dikenang. Ya, mungkin seperti itu. Nah Pak, sebelum memutuskan untuk bertransformasi ke konsep metaverse ini, apakah sebelumnya pemerintah Kota Makassar memang sudah menggodok ini, membicarakan ini dengan berbagai elemen atau berbagai unsur, misalnya budayawan atau ahli di bidang IT dan sebagainya Pak? Iya, Bapak Wali Kota sudah berdiskusi dengan beberapa terkait dengan perkembangan metaverse dan
atas dasar itu semua, karena sekaligus Kota Makassar merupakan kota smart city, ya, untuk mengembangkan metaverse itu ya Memang harus harus kita kembangkan. sebuah Karena kepercayaan. karena ini kesempatan ini harus kita ambil duluan sebelum orang lain yang memulai, seperti itu. Iya kan kabarnya Pak, saya baca Wir Group itu juga sudah mengembangkan di Bali, Jakarta, dan juga di IKN ya nantinya IKN. ya. Nah, Itu apakah konsep yang sama juga yang diterapkan di daerah lain dengan yang akan diterapkan di ya, Makassar? tentunya penerapan yang ada di wilayah-wilayah lain itu ya tetap seperti di mana tadi sampaikan, berdasarkan budaya yang ada di lokasi tersebut, ya kita tetap membingung apa yang ada adat istiadat dari budaya tersebut. Intinya bahwa metaverse ini memberikan ruang, ya, ruang yang tidak ada itu dimunculkan, ya, seperti itu. Kalau tadi seperti yang katakan bahwa tentu yang melayani dulu nih yang harus memahami metaverse. Tadi mungkin bisa dijelaskan Pak langkah-langkah nanti untuk bisa membuat para perangkat daerah ini bisa memahami mengenai konsep metaverse ini seperti apa. Sekarang kan dipahami bahwa wah harus punya sosmed nih, sosmednya harus bagus. Itu seperti itu kah? Iya, sebenarnya dalam hal metaverse ini ya sosial media itu merupakan salah satu sarana dalam metaverse. Kenapa? Karena sosial media ini merupakan lingkungan yang tidak real, tidak kelihatan, tetapi lingkungan itu ada. Ya, lingkungan itu ada dan konsep metaverse ada di dalamnya. Jadi kenapa pemerintah Kota Makassar mewajibkan seluruh ASN memiliki sosial media? Karena di dalam sosial media inilah nanti metaverse itu akan berkembang. Ya, konsep seperti ini. Nah, sosial media berada dalam konsep yang dunia yang di dunia maya, dan metaverse ini berada dalam dunia tersebut. Seperti itu. Ya, sebenarnya sosmed itu dunia yang ada di dalam dunia. Nah, seperti kita berhubungan seperti ini kan, ini dunia nyata. Tetapi media sosialnya Mbak Mala berteman dengan media sosial saya itu di dunia maya. Ya, seperti itu. Makanya sekarang sepertinya Pak Kadis ini meminta kepada OPD untuk membenahi sosmednya ya. Iya. Sosmed, web harus dibenahi dulu begitu ya Pak. Karena langkah awal itu ya ada di sosial media. Bagaimana kita bisa bermetaverse kalau dalam dunia metaverse itu atau dalam dunia virtual itu kita tidak ada. Kalau pada saat Makassar masih mengembangkan smart city itu bagaimana implementasi dari sosial media atau maksudnya teknologi informasi di dalam perangkat daerah Pak? Ya, dalam hal pengembangan smart city yaitu yang kami sampaikan tadi, Kota Makassar tetap eksis dalam smart city. Terbukti bahwa aplikasi yang dibuat oleh masing-masing OPD itu ada sekitar 100-an aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang saya sampaikan tadi, dengan adanya aplikasi ini menandakan bahwa konsep smart city itu berjalan di Kota Makassar. Ya, istilah pelayanan secara digital itu berjalan di pemerintah Kota Makassar. Ya. Kalau literasi digital di jajaran pemerintah Kota Makassar seperti apa Pak? Literasi digital dalam pemerintah Kota Makassar ya, memang orang dalam hal literasi digital itu khusus ASN Kota Makassar masih sebatas bahwa memiliki sosmed, ya. Terus dia masih sebatas menyebarkan konten, ya, yang hal-hal yang kecenderungan terjadi sekarang itu yang dibuat dalam sosial media. Sebenarnya literasi digital itu harus kita melihat dulu dari segi budaya, tidak bisa lepas. Ya, konten yang kita buat itu tetap harus mengedepankan budaya yang terjadi dalam budaya tersebut.
Kenapa? Karena konten ini akan membawa karakter seseorang. Ya. Kalau konten kita membuat konten yang biasa menghujat orang, itu merupakan karakter kita. Ya, karakter kita. Maka saya bilang tadi, konten itu harus berbudaya. Karena konten tersebut mengimplementasikan diri kita. Ya, kalau kita membuat konten seumpama konten pornografi, itu membuat bahwa diri kita yang porno. Ya, kalau kita membuat konten dalam hal agama atau konten dalam hal kita menyebarkan pesan-pesan yang baik, itu mengejawantahkan diri kita dalam konten tersebut. Ya, itu dalam hal literasi digital. Ya. Dan harus juga kita pahami dalam hal literasi digital ini, kita paham menggunakan teknologi yang ada dengan bijak. Ya, karena tidak terlepas seperti itu, budaya dalam hal konten itu tidak boleh. Nah, tadi berbicara mengenai literasi digital, dan untuk masyarakat di Kota Makassar sendiri, menurut Pak Kadis seperti apa? Kalau tadi di jajaran pemerintahan Kota Makassar, untuk masyarakatnya bagaimana? Kalau kami menilai masyarakat di Kota Makassar, ya alhamdulillah dalam hal memahami literasi digital, ya, walaupun masih ada yang tanda kutip kebablasan lata terhadap tren yang terjadi, ya mungkin karena adanya muncul dalam dirinya rasa senang berlebihan, atau muncul dirinya ingin dikenal, ingin famous, ingin terkenal, jadi buat konten. Nah, kan harus kita berpikir bahwa walaupun kita bukan tujuan kita menyebarkan konten itu di masyarakat, bagaimana masyarakat tahu, tetapi yang paling penting bagaimana masyarakat tahu dan paham apa yang kita sebarkan. Ya, karena sekarang dalam bermedia sosial ini bisa dikatakan tak lewat nih. Kebablasan dia. Nah, kenapa? Karena masyarakat juga dalam hal menerima informasi itu kecenderungannya sering meneruskan tanpa memfilter. Iya. Sering meneruskan tanpa memfilter. Ada kejadian video disebar, menjadikan seseorang, kita sebar juga, broadcast juga di WA group. Tujuannya untuk apa? Dia sebenarnya tujuannya supaya saya tahu. Ya, padahal dia tidak berpikir bahwa yang dia sebar ini tidak baik. Iya. Ya, itu yang terjadi di masyarakat. Nah, banyak yang kejadian di masyarakat juga sekarang menggunakan media sosial tidak bijak. Ya, bisa kita mengkritik seseorang, tetapi cara mengkritiknya itu harus bijak. Ya, kita menyatakan orang itu tidak baik, harusnya disertai supaya dia baik itu harus buat seperti ini. Harusnya seperti solusi. Itu ada solusi. Jangan kita menghujat. Nah, kenapa seperti ini? Ya seperti kemarin pemerintah Kota Makassar dihujat mengenai lapangan Karebo, Stadion Matoa. Ya. Harusnya kan ada solusi, yang diberikannya cuma menghujat. Ya harusnya iya. Jadi kira-kira tujuan menghujat itu untuk apa? Ya. Itu tidak ada tidak ada solusi. Paling bagus kita menghujat, tetapi masukan ya harus seperti ini. Supaya di dalam kita bermedia sosial itu bukan cuma kita berkomen saja. Sama dengan kita berinteraksi setiap hari. Kalau Mbak Mala menghina saya, kan pasti saya marah. Tapi kalau Mbak Mala menghina saya terus bilang, kau pokoknya jelek kok. Kalau mau gagah, begini kan ada solusinya. Ya mungkin seperti itu yang harus masyarakat bijak. Ya, dan memberikan informasi juga itu di masyarakat tidak boleh setengah-setengah. Harus jangan dipotong-potong ya, dikat-kat. Umpama ada video durasinya seperti untuk memperjelas ya durasinya 1 menit ya 1 menit yang kita sampaikan, jangan yang inti-intinya. Karena yang terjadi di media sosial itu kalau kita mengembangkan suatu, baik itu gambar, baik itu video, baik itu berita,
yang muncul itu adalah opini. Iya, persepsi ya. Persepsi seseorang, opini seseorang itu pasti berbeda-beda. Opini saya terhadap suatu berita pasti berbeda dengan opini Mbak Mala terhadap suatu berita tersebut. Orang pasti berbeda-beda. Maka dari itu opini ini persepsi kita ini ya harus kita melihat berita tersebut dan harus menjadi positif. Oke, Pak Kadis, kita sudah di ujung perbincangan kita. Mungkin satu lagi Pak, singkat saja, target Makassar Metaverse ini apakah ada target kapan dilaksanakan atau pelan-pelan saja atau seperti apa? Target Metaverse untuk Kota Makassar kita akan segera mulai ya dengan bagaimana kami memberikan dulu pelayanan secara digital yang terbaik kepada masyarakat ya. Yang kami sampaikan, target awal kami itu menyatukan semua dulu aplikasi yang ada dalam pemerintah kota dalam satu platform besar sehingga masyarakat itu secara digital bisa langsung dilayani hanya dengan satu aplikasi. Itu dulu target awal kami dan itu akan berkembang menjadi Metaverse. Oke, Pak Kadis Kominfo Kota Makassar, terima kasih banyak. Terima kasih Sudah berbincang mengenai konsep Makassar Metaverse. Kita tunggu bagaimana konsep Metaverse ini bisa memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam mendapatkan pelayanan di Kota Makassar. Dari Timur untuk Indonesia, kita jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.